Media Vietnam soroti 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Media asal Vietnam, The Tau 247 memberikan perhatian lebih untuk 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Penilaian tersebut tak terlepas dari adanya jadwal timnas Indonesia versus Vietnam. Seperti yang diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong bakal melawan Vietnam 2 kali pada bulan ini. Pertandingan pertama rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta 21 Maret 2024. Sedangkan laga kedua dihelat di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam 26 Maret 2024. Timnas Indonesia dipastikan ketambahan amunisi menjelang tempur menghadapi Vietnam. Sebanyak 4 pemain baru mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Mereka adalah Jai Izzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Choe Aon. Dari 4 nama tersebut ada 3 pemain yang menjadi sorotan The Tau 247. Mereka adalah Jai Izzes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia Jai Izzes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye akan menjadi tantangan besar bagi pelatih Philippe Troussier. Tulis The Tau 247. Jai Izzes musim lalu mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi dan diharapkan menjadi salah satu pemblokir terbaik di pertahanan timnas Indonesia, sambungnya. Ragnar Oratmangun, striker kelahiran 1998 ini bermain untuk Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari Groningen, mantan tim Virgin van Dijk. Dia juga memiliki tinggi badan yang mengesankan, yaitu 1,80 meter. Tulis The Tau 247. Terakhir adalah Tom Haye. The Tau 247 menilai harga pasar Tom Haye yang fantastis merupakan bukti kualitas sang pemain, yaitu sebesar 3 juta euro. Tom Haye buru hasil manis sebelum ke Indonesia. Peluang Haye bertanding melawan Feyenoord sangat kecil jika sang pemain bertolak ke Indonesia untuk upacara pengambilan sumpah. Calon pemain naturalisasi Indonesia Tom Haye membidik hasil manis saat SC Heerenveen bertamu ke markas NEC Nijmegen, Minggu, 10/3, malam WIB, di Stadion Gopher dalam lanjutan Eredivisie Belanda. NEC menjadi satu dari 2 lawan tersisa Heerenveen sebelum jeda internasional. Selepas laga besok malam, Heerenveen akan menjamu peringkat 2 klasemen sementara, Feyenoord, Minggu, 17/3. Hasil positif di 2 laga ini akan menjaga harapan Heerenveen untuk masuk ke zona playoff Conference League. Haye kemudian akan terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 29 tahun ini mengungkapkan, Heerenveen akan berusaha melanjutkan kemenangan yang mereka peroleh dalam 2 laga sebelumnya melawan Volendam dan PEC Zwolle. Saya berharap kami bisa melanjutkan rangkaian hasil yang sudah kami mulai. Kami memperlihatkan stabilitas di dalam tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya berharap kami juga bisa menunjukkan itu di laga tandang yang sulit, ujar Haye dikutip laman resmi klub. Kedua tim ingin memperlihatkan permainan sepak bola yang bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Erick Thohir ungkap kapan Martin Paes bisa bergabung dengan timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kabar baik untuk timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa Martin bisa membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Kiper Dallas FC itu saat ini sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah disetujui oleh DPR RI. Dia pun akan menjalani naturalisasi bersama 2 pemain lainnya, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Meski belum resmi menjadi WNI, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 dan 25 Maret mendatang. Sementara Paes tidak dipanggil. Akan tetapi, Erick menyebut kemungkinan besar sang pemain sudah bisa berlaga di skuad Garuda pada Juni 2024. Kalaupun Martin, proses di FIFA-nya lancar. Ya, Martin Paes baru bisa memperkuat di Juni atau setelah Juni. Tergantung kesempatannya mengangkat sumpah, jadi dinamikanya masih ada, ucap Erick.
Di bulan Juni, Timnas Indonesia masih memiliki jadwal laga di kualifikasi Piala Dunia. Pada bulan tersebut, Indonesia memiliki 2 laga kandang yaitu melawan Irak dan juga Filipina. 2 tim teratas di babak kedua kualifikasi Piala Dunia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan kehadiran PAIS tentu akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Masuk skuad Timnas, Nathan Chow Aon bisa debut lawan Vietnam. Pemain diaspora Nathan Chow Aon berpeluang memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Laga antara Indonesia dan Vietnam ini tersaji pada grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan lebih dulu digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Dan skuad Garuda terbang ke Vietnam lalu bertanding di Stadion Internasional Maidin pada 26 Maretnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memanggil 28 pemain untuk melawan Vietnam termasuk Nathan Chow Aon. Selain Nathan, Shin Tae-yong juga memasukkan nama Tom Hae dan juga Ragnar Oratmangun. Proses naturalisasi Tom dan juga Ragnar baru disetujui DPR RI, sementara Nathan tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa Nathan berpeluang melakoni debut di Timnas Indonesia. Nathan akan melakukan sumpah juga dan prosesnya sudah selesai. Justru yang potensial main Nathan sekarang, kata Erick kepada media di Jakarta hari Jumat 8 Maret 2024. Ia juga menjelaskan status Martin Paes yang tidak masuk skuad Timnas Indonesia meski sedang menjalani proses naturalisasi seperti Tom, Ragnar, dan juga Nathan. Kiper FC Dallas itu tidak bisa hadir karena sedang membela timnya di Major League Soccer. Jika tahapan naturalisasi Martin tak ada kendala sampai registrasi ke FIFA, ia baru bisa bermain pada bulan Juni mendatang. Pengamat, SUGBK sebaiknya jangan dipakai dulu. Kurang dari 2 pekan, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel panas yang menentukan nasib tim asuhan Shin Tae-yong akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut. Dan diharapkan tidak digunakan untuk kegiatan